Shalom semua. Hari saya mau sampaikan apa yang Roh Kudus suruh saya untuk saya sampaikan ya, untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau di video saya sebelumnya saya pernah sampaikan ya, Tuhan tuh pernah sampaikan sama saya bahwa gereja tanpa ada Roh Kudus, gereja itu akan mati. Mati di sini bukan berarti tutup ya, atau berhenti pelayanan segala macam. Kita saudara, mati di sini ya mati secara roh. Jadi ya penyembahannya kering, khotbahnya kering, tidak ada lawatan Roh Kudus. Jadi jemaat itu datang pulang seperti mereka datang, saudara, kering saja saudara, karena ya hanya kedagingan rutinitas, tidak ada pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengahnya. Jadi saudara, dulu waktu pertama kali saya mengenal Roh Kudus ya, awal itu saya itu masih di gereja saudara, tapi di gereja yang bisa dikatakan ya tidak menerima saudara pekerjaan Roh Kudus ya, bahkan menolak bahwa Tuhan itu berbicara saudara. Kita tahu saudara bagaimana Tuhan kita itu Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang hidup ya saudara ya. Tuhan itu ya kalau hidup ya bisa berbicara, ya bisa menampakkan dirinya, dan terserah dia saudara, karena dia Tuhan ya saudara, dan Tuhan yang hidup saudara, bukan Allah yang mati. Tapi bagaimana saat itu saya disidang ya saudara, saya itu disidang saudara, dan ya dengan berbagai macam kata-kata cercaan dan fitnahan yang mengatakan bahwa saya gila lah, sesat lah, halu lah. Jadi memang seperti itu saudara, ikut Tuhan tuh memang wah pikul saat luar biasa saudara. Tapi ya kita tahu saudara bahwa bobo dari Roh Kudus itulah saudara yang menjadi pembela kita ya, umat-umat Tuhan saudara. Jadi ya saudara, ini saya mau katakan saudara bahwa di akhir zaman ini saudara, banyak gereja-gereja Tuhan tuh menentang Roh Kudus saudara. Yang melawan kita, yang melawan pekerjaan Tuhan itu sendiri ya, hamba Tuhan sendiri saudara, gereja-gereja Tuhan saudara. Banyak gereja Tuhan tuh yang tidak menerima karunia Roh Kudus, bahkan tidak menerima yang roh saudara ya. Sementara akhirnya itu roh saudara, dari mana ada roh Allah itu ada kemerdekaan saudara ya. Ya saudara, pengikutan saya sama Tuhan itu berubah saudara ketika saya mengenal Tuhan ya, mengenal berjumpa dengan Roh Kudus ya. Dulu waktu saya pertama kali lahir baru ya, saya mengalami kasih mula-mula, tapi bagaimana itu mudah sekali hilang saudara, kasih mula-mula itu, karena saat itu saudara gereja saya tidak mengenal yang namanya Roh Kudus saudara, tidak pernah mengajarkan namanya Roh Kudus. Perintah saya pun ya hanya berdasarkan teologi saja saudara, firman manusia saudara. Tapi saya tidak mengatakan bahwa teologi itu salah saudara, tidak saudara, tapi itu saudara, jadi ya firman khotbahnya hanya tentang ya bagaimana pengajaran manusia saudara, bukan kepada firman Tuhan, tidak ada urapan saudara. Jadi ya itu membuat saya akhirnya jadi Kristen yang rohamawi saudara. Jadi ya bagaimana ya, saya pikir wah, pertumbuhan rohani saya itu berdasarkan bagaimana rajinnya saya beribadah, rajinnya saya pelayanan. Karena seperti itu perintah saya itu ajarkan saudara, fokus pelayanan. Saya dibebankan untuk pelayanan, dibebankan untuk rajin beribadah. Jadi itu yang disebut rohamawi saudara. Jadi pertumbuhan rohani kita itu bukan bergantung dari keintiman kita atau bagaimana kita sering menyembah, sering membaca firman, kita sering melakukan firman Tuhan ya. Itu saudara. Jadi ya kerohanian kita itu bergantung dengan hamba Tuhan ataupun dengan gereja saudara. Itu saudara. Tapi ya setelah itu berubah saudara. Setelah saya 4 tahun kemudian ya saudara, saya mengenal berjumpa dengan Tuhan ya, berjumpa dengan Roh Kudus, itu berubah saudara. Dan saya itu mengalami saudara bagaimana Tuhan itu dapat berbicara saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup saudara. Dia itu sangat luar biasa gitu kan. Jadi sahabat yang ya bisa saudara. Jadi Tuhan tuh bisa kita ajak bicara seperti seorang sahabat, seorang ayah gitu kan, walaupun dia Tuhan saudara. Karena saya dulu berpikir bahwa Tuhan tuh hanya berbicara hanya Alkitab saja saudara, seperti yang hamba Tuhan saya dulu saudara, bahwa Tuhan itu tidak berbicara. Tuhan itu hanya berbicara sekarang itu lewat Alkitab. Ya seperti yang perlu kita ingat saudara, benar saudara, bahwa Alkitab itu memang dasar kita saudara, dasar kita iman orang Kristen ya, untuk mengenal Tuhan. Tapi ingat saudara, bahwa Roh Kudus pun juga mengajar. Roh Kudus pun juga mengajar, mengingatkan dan menasihati. Dan tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak akan bisa saudara melakukan firman Tuhan. Karena saudara, mustahil saudara kita dapat melakukan firman Tuhan tuh dengan daging kita. Daging kita ini penuh banyak kelemahan saudara, gengsi, egois, tinggi hati, ambisi. Kau tidak akan bisa melakukan firman Tuhan
dengan kedaginganmu tanpa Roh Kudus. Kau tidak akan bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus tanpa adanya Roh Kudus, saudara. Kau tidak akan ada damai sejahtera Tuhan tanpa ada Roh Kudus dalam hidupmu. Dan kau juga tidak akan mungkin terangkat saat rapture bila mana tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu. Karena Roh Kudus itu yang mematahkan kita, saudara. Itu jubah kita, saudara, menjelang hari penyelamatan nanti. Dan saudara, ketika saya mengenal Tuhan, ya saudara berjumpa dengan Roh Kudus. Dari situ saya mengenal namanya tentang destiny, panggilan hidup, saudara. Bagaimana ya Tuhan tuh arahkan, saudara. Dulu tuh saya buta, saudara, karena saya itu hidup dalam kedagingan, Kristen kedagingan, saudara, Kristen duniawi, saudara. Jadi saya itu tidak tahu jalan Tuhan, saudara. Jadi ya tidak, yang menuntun saya itu daging saya, saudara, ambisi saya, kedagingan saya. Tapi setelah mengenal Roh Kudus itu juga seperti GPS, saudara. Dia tuh yang menuntun, membimbing kita ya ke jalan Tuhan, saudara. Karena Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu satu, saudara. Roh Kudus itu akan melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan Yesus, saudara. Jadi Roh Kudus itu yang mengarahkan kita ke desanya Tuhan, panggilan kita, saudara. Dan di situ saya mengenal panggilan, saudara. Ya panggilan saya akhirnya Tuhan tuh panggil saya, saudara. Ya melalui konfirmasi juga, saudara, melalui 4 hamba Tuhan yang berbeda, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang peka, ya saudara, mengatakan tentang suatu panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Akhirnya ya di situ, saudara, saya melayani Tuhan. Saya pun tidak sekolah teologi, saudara. Saya tidak, karena Tuhan sendiri yang bilang, saudara. Saya bilang ke Tuhan kan, bagaimana Tuhan saya mau sekolah teologi ya, karena saat itu kondisi saya sedang down ya, saudara, dari segi ekonomi, terlilit hutang segala macam, stres lah pokoknya saat itu. Terus saya bilang ke Tuhan gitu kan, bagaimana Tuhan, saya tuh pernah nazar sama Tuhan ya, bahwa kalau bisnis saya sukses, saya akan sekolah Alkitab melayani Tuhan. Ya tapi berkali Tuhan tahu, saudara, kalau sukses ya saya bakal nggak akan jadi hamba Tuhan. Jadi saat itu saya bilang ke Tuhan, bagaimana saya mau sekolah Alkitab, Tuhan, kalau kondisi saya aja begini. Nah saat itu Tuhan tuh ngomong, saudara, nah ini kan kamu lagi sekolah Alkitab, aku yang ngajari kamu sendiri. Jadi itu, saudara, jadi apa yang pengalaman saya ya, saya mengalami dikhianati, saya mengalami depresi, stres segala macam, saya mengalami penolakan dan difitnah segala macam, saudara. Itu bagaimana Tuhan tuh mengajarkan saya, saudara, memproses saya. Ya itu, saudara, apa yang dasar sesungguhnya kita, saudara, untuk Alkitab, saudara, adalah menjadi pelaku firman, saudara. Bukan hanya mengerti, saudara, tapi melakukan firman, saudara. Jadi saat saya mengalami difitnah, rema Tuhan itu muncul bahwa saya harus mengampuni, memberkati orang yang mengasihi saya, saudara. Dan itu, saudara, bagaimana Tuhan mengajarkan saya lewat itu, saudara, lewat proses, saudara, bukan lewat sekolah Alkitab. Tapi saya tidak berkata sekali lagi, saudara, sekolah Alkitab itu tidak penting. Sekolah Alkitab itu penting, saudara. Tapi kalau saya pribadi, Tuhan tuh tidak suruh, saudara. Jadi ya saya itu ya Roh Kudus sendiri, saudara. Saya tahu firman segala macam, tahu tentang apa yang video-video saya ya, kalau saudara lihat itu semua dari Roh Kudus, saudara, bukan dari kedagingan saya. Saya ini orang bodoh, saudara. Saya ini orang bodoh, saudara. Saya ini sangat orang bodoh, saudara. Itu semua dari Roh Kudus yang mengajarkan saya bagaimana proses ya, pengalaman saya pribadi berjalan bersama Tuhan. Itu semua dari Roh Kudus, saudara, bukan karena saya, saudara. Dan saat saya melayani Tuhan, saudara, dan itu, saudara, saya saat ketika saya menumpangkan tangan, orang-orang sembuh. Ketika saya menumpangkan tangan kepada orang yang yang terikat kuasa gelap, kuasa jahat, mereka mengalami kelepasan, saudara. Berapa banyak orang yang sudah saya tumpangkan tangan, mereka terlepas dari kuasa gelap, saudara. Itu bukan karena saya, saudara. Itu juga bukan saya dapatkan dari hamba Tuhan manapun, atau itu saya dapatkan dari karena saya sekolah Alkitab, atau saya dari seminar apa, saudara. Tidak, saudara, tapi itu dari urapan, saudara, dari Roh Kudus, saudara. Dan itu, saudara, maksudnya Tuhan mau, saudara, bahwa firman Tuhan itu bukan soal kerajaan surga, itu bukan soal perkataan, saudara, tapi soal kuasa, saudara. Itu, saudara, yang Tuhan Yesus inginkan, saudara, bahwa gereja Tuhan itu mulai hari ini jangan lagi menolak karunia Tuhan, jangan lagi menolak Roh Kudus, saudara. Mulai hari ini ya, saya tidak menyerang hamba Tuhan manapun, di gereja manapun. Tapi mulai hari ini ajarkan jemaatmu mengenakan Roh Kudus. Dan kau juga hamba Tuhan, kau dituntut loh. Nanti jiwa-jiwamu, domba-domba yang kau gembalakan ini dituntut, darahnya dituntut di atas kepalamu. Kalau kau tidak pernah mengajarkan Roh Kudus, maka jemaatmu hanya akan Kristen kedagingan, Kristen duniawi. Karena seperti yang pernah saya jelaskan ya, di dunia ini ada 4 roh. Roh manusia, roh dunia, roh Allah, roh jahat. Kalau kau tidak pernah mengajarkan
para jemaatmu tentang Roh Kudus, ya nanti jemaatmu diisi dengan roh apa? Roh dunia yang penuh dengan perhambaan, perbudakan, roh miskin, atau roh jahat, ya percitraan segala macam. Maka mulai hari ini ajari jemaatmu, jangan lagi kau menolak karunia Roh Kudus. Jangan kau melihat jemaatmu bisa mendengar suara Tuhan kau katain gila, kau katain sesat. Tapi saudara, kau harus ingat juga ya, segala satu kita harus uji saudara. Maka kita perlu juga minta Tuhan karunia untuk membedakan roh. Jadi kita tahu juga saudara bahwa ini dari Roh Kudus kah atau bukan saudara. Kita lihat juga dari buah-buahnya saudara. Itu saudara. Jadi ya, kenapa saya sharingkan hari ini saudara, karena Roh Kudus itu hari ini saya bertemu saudara tentang sama seorang ya. Seorang ini ya saya kenal dulu lah. Ya sekali lagi saudara, dia itu ya ya meragukan kuasa Roh Kudus lah. Ya kurang percaya dengan karunia, kurang percaya bahwa Tuhan itu bisa berbicara. Ya orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya karena ya itu saudara, mungkin ya gerejanya atau hamba Tuhan itu menolak Roh Kudus, menolak pekerjaan Tuhan. Jadi sayang saudara, sebenarnya engkau bisa melakukan perkara yang ajaib bersama Tuhan ya, tapi ya engkau menolak sendiri karunia Tuhan, engkau menolak sendiri pekerjaan Tuhan. Akhirnya ya pengikutanmu akan Tuhan ya begitu saja, nggak terjadi apa-apa, kering saja. Khotbahmu kering, tidak ada urapan, pelayananmu kering, tidak ada urapan, hanya rutinitas kedagingan. Ya itu saja saudaranya. Mulai hari ini ya saya hanya ingin saudara bahwa setiap gereja Tuhan itu mengenal Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kepenuhan dalam Roh Kudus, bukan dengan kedagingan. Ya sekali lagi ya, saya tidak bermaksud menyerang siapapun. Ya saya hanya mensharingkan apa yang Roh Kudus suruhkan saudara. Itu saja saudara. Tuhan Yesus memberkati.